Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial cara memperbaiki antena radio untuk radio komunikasi 2 meter band atau very high frequency tipe G7 yang ujungnya paling ujung di atas tuh patah. Bagaimana caranya kita untuk memperbaiki supaya antena nanti dipergunakan sesuai dengan kita kehendaki, atau istilahnya matching antara impedansi output radio dengan impedansi antena dan kabelnya. Nah, itu bagian ujung bagian atas sama sekali patah kemarin, dan sudah saya sambung, cuma belum saya tutupi dengan lem atau dempul. Nah, ini nanti saya tutupi dengan lem atau dempul supaya dia tahan terhadap empasan angin. Inilah tipenya gitu ini. Nah, ini siripnya ada 4 ya. Nanti juga kita akan mengkilapkan atau kita gosok bagian ujungnya supaya aluminium tubing ini mengkilat nantinya permukaannya. Jadi tahap awal ini kita dempul dulu. Nah, ini yang kita tutupi nantinya sama lem atau dempul. Oke teman, bentar lagi akan kita tutup dengan dempul. Aluminium jenisnya kita pakai aluminium jenis alkan. Nah, ini sudah saya dempul. Nah, saya tutupi. Ini baru sekitar 10 antara 10 dan 15 menit. Kalau sudah 30 menit dia akan mengeras nantinya. Nah, tapi lebih baiknya kita tunggu 1 kali 24 jam supaya dia betul-betul keras dan tahan terhadap goyangan angin. Itulah teman-teman, itu aluminium ujungnya itu belum saya gosok, belum saya mengkilatkan. Nanti ada caranya di terakhir ini, caranya untuk supaya aluminiumnya mengkilat ya. Atas dan bawah kita lem supaya dia kalau kena angin, hempasan angin dia tidak terlalu goyang. Takutnya kalau tidak didempul atau dilem itu takutnya nanti patah lagi. Nah, itu nanti saya gosok supaya mengkilat. Inilah. Nah, kita ratakan dulu dempulnya supaya betul-betul rapi dia kelihatannya. Kita perlihatkan supaya dia lurus ke atas, jangan sampai bengkok atau melengkung, karena ini jelas vertikal. Nah, itulah nanti jenis tipe dempulnya nah itu saya yang pergunakan ada 2 macam, kita gabung. Dia paling sekitar 30 menit dia mengeras, makanya kita tadi cepat-cepat untuk mengaduk antara 2 cairan dempul atau lem tersebut. Nah, itu saya pegang itu sudah mengeras itu. Nah, kalau kita dempulkan agak mengeras kan susah. Jadi saya tadi cepat-cepat, belum sempat saya video. Nah, ini sudah kelihatannya, saya tutup. Tunggu nanti 1 kali 24 jam baru antena bisa dipergunakan untuk di matching. Maksudnya di matching itu supaya dia sinkron. Nah, impedansinya
antara antena, kabel, dan output radio. Ya, itulah bagian cara penempulannya. Kita rapikan. Nanti di season terakhir baru kita pasang kabel dan konektornya. Nah, sudah selesai, kita diamkan dulu. Nah, inilah cara kita mengkilat. Supaya mengkilat kita gosok, saya mempergunakan, nah itu autosol. Kita gosok dengan kain, kita kasih autosol dulu, baru kita gosok. Dia akan nantinya akan mengkilat, berbeda dengan yang awalnya. Nah, lihat, saya gosok dengan kain. Nah, saya gosok dulu dengan tangan, meratakan autosol tadi. Saya ratakan dulu, nanti saya gosok dengan kain, dia akan berbeda. Kalau jenis aluminium biasa, dia tidak susah mengkilatnya kalau menggunakan autosol, karena ini jenisnya jenis MF, ukuran 1,5 mili ketebalannya. Nah, itu saya gosok ya, supaya dilihat nantinya perbedaannya dengan yang belum digosok. Dia akan lebih mengkilat kelihatannya. Nah, itu sudah kelihatan itu. Nah, beda. Nah, berbeda dengan ujung tuh belum saya gosok. Nah, ntar lagi saya akan kasih juga. Nah, itu saya titiki dulu, saya ratakan dengan jari tangan sampai ke ujung semua. Kalau kepingin bersih semua ya kita kasih semua, kita gosok, karena sebelumnya saya sudah gosok bagian bawah. Ini hanya bagian yang penyambungan di atas, karena kapan hari tertimpa angin jadi dia patah. Hanya kita perbaiki. Gosok sampai mengkilat. Itulah. Nah, itu sudah selesai. Nah, ini sekarang saya menyambungkan konektor yang ke antena tadi, karena ini patah juga karena pasan angin, kan dia patah, jatuh antenanya. Saya perbaiki juga, ini saya ganti, saya lepas, saya ganti. Kita akan kupas dulu kabelnya, kita ganti dengan konektor baru. Saya mempergunakan konektor mereknya Amphenol dengan ukuran tipe RG8. Nah, itu saya pergunakan. Yang lama saya lepas, yang baru saya pasang. Nanti akan kita solder. Ini bagian nyambung kita masukkan dulu. Nah, itu kita potong dulu itu supaya dia bisa kita ukur. Nah, ujungnya, supaya ujungnya itu nanti innernya pas masuk ke dalam. Ya, kita buangi lapisan luarnya atau yang menutupi kabelnya, kita kupas. Kabel yang dipergunakan ya disesuaikan dengan impedansi
output radio. Kalau output radionya mintanya 50 ohm, ya kita kasih 50 ohm juga. Kalau dia 75 ohm, kita kasih 75 ohm. Nah ini kebetulan nih output radionya rata-rata 50 ohm. Jadi kabelnya kita menggunakan juga yang ini 50 ohm. Nah itu saya kupas, bukan saya kupas serabut luarnya, kita masukkan dalam kabel, kita tarik dulu. Nah itu saya tarik supaya nanti dia terkena body konektornya, ya istilahnya kena ground atau ardenya. Nah itu saya potong ujungnya, tinggal yang di tengah dimasukkan dalam konektor, baru kita solder nanti. Itu saya keluarkan, saya tarik sama tang. Nah ujungnya sedikit saya kerik karena dia ada plastiknya nempel. Saya kerik, di kerik itu fungsinya untuk membersihkan supaya mudah kita solder dengan melengketkan timah. Nah itu sisanya kabel serabut di luar untuk yang sambung ke bodi nanti akan saya potong. Nah itu saya potong supaya rapi. Saya paskan dulu, saya potong-potong bagian luarnya yang serabut itu supaya kelihatannya bagus. Pemasangan ini harus betul-betul kuat. Nah, kalau tidak kuat, nah itu rencananya mau saya solder itu. Soldernya juga harus kuat, dia harus betul-betul masak. Kalau tidak kuat, kena goyangan, kita memutar ulirnya akan bisa lepas, tidak connect. Itu akan menimbulkan nantinya tidak sesuai, artinya tidak secara asarnya tidak matching dia, karena tidak mempergunakan anten, lepas dia ujungnya kabel. Nah ini saya solder, solderan ini harus betul-betul bagus supaya dia lengketnya kuat. Nah kan makanya saya agak lama saya solder supaya dia rapi. Itu ujung bagian kabel tadi saya potong agak miring sedikit supaya dia kalau kita kasih timah dia betul-betul lengket nantinya. Kita memasang konektor ini setiap jenisnya berbeda-beda, ada jenisnya juga tipenya tipe yang seperti kita mempergunakan anten kabel heliak, itu beda lagi jenis konektornya. Nah itu sudah saya sudah kuat. Ujungnya sama ujungnya nanti saya ukur dulu pakai ohmmeter supaya betul-betul terkoneksi. Siapa tahu nanti kabelnya kan ada yang di tengah-tengah itu ada yang putus, itu biasanya gitu saya cek dulu. Nah itu konektornya RG8 sudah bagus. Berikut